Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Farid Donas Moro dari SMK Negeri 2 Salatiga. Pagi ini saya berada di Bengkel Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Salatiga. Kali ini saya akan mencoba untuk praktek, melaksanakan tugas praktek 1 dengan elemen kompetensi, yaitu mempersiapkan aktivitas pekerjaan pengukuran elektronika. Oke, nanti waktu penyelesaian maksimal 30 menit. Untuk tugas praktek 1, alat yang kita butuhkan adalah multimeter analog lengkap dengan test lead, multimeter digital lengkap dengan test lead, osiloskop analog, osiloskop digital, power supply AC kemudian bahannya adalah modul power amplifier dan dummy load. Sebelum melaksanakan praktek, maka yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tempatnya dulu. Kita siapkan. Di sini saya sudah ada meja praktek. Meja praktek lengkap dengan stop kontak dengan 4 outlet per stop kontak. Di sini ada 4 dan 4 jadi 8. Saya rasa sudah lebih dari cukup karena nanti kita hanya butuh paling 4 atau 3. Sebelum kita menata alat dan bahan, yang perlu kita perhatikan adalah kita bersihkan dulu meja ini. Jangan sampai ada kotoran atau sisa-sisa komponen bekas praktek sebelumnya. Di sini kita lihat di meja ini, saya lihat ada beberapa pin klip ada klip yang ini kalau tidak kita bersihkan akan sangat berbahaya. Dia akan bisa merusak atau membuat konslet rangkaian yang akan kita ukur nanti. Jadi kita bersihkan. Saya bersihkan dulu. Saya bersihkan. Jangan sampai ada sisa-sisa komponen atau kabel kawat yang akan membuat nanti praktek pengukuran terganggu, bisa merusak baik rangkaiannya maupun membahayakan kita sendiri selaku operator. Di sini bisa kita lihat untuk stop kontak sudah ada, kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan MCB. Dilengkapi dengan MCB sebagai pengaman. Jadi kalau ada konslet nanti akan otomatis off. Oke, udah kita siapkan, udah bersih. Di sini saya milih tempat yang dekat dengan jendela karena untuk penghematan energi dari listrik, saya nggak perlu menyalakan lampu, sudah cukup terang ini. Oke. Kemudian sebelum kita letakkan untuk peralatannya, saya cek dulu untuk stop kontak ini apakah ada tegangannya. Kita cek. Oke, ada arusnya. Jadi sudah siap untuk kita tata baik alat ukur maupun rangkaiannya. Oke, kita letakkan dengan hati-hati, pelan-pelan saja, jangan banting. Multimeter analog, multimeter digital, kemudian osiloskop sama AFG sudah saya siapkan. Osiloskopnya ada yang analog, ada juga yang digital. Kemudian saya siapkan kabel-kabelnya, kabel-kabelnya.
ada kabel power untuk AFG dan osiloskop. Kita pasang. Ya. Kemudian kita siapkan probe-nya ya. Ini probe-nya, probe untuk osiloskop dan AFG. Kemudian ya. Saya siapkan juga di sini kabel-kabel cepit buaya ya. Ada beberapa pasang secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Nanti di sini saya siapkan kabel cepit buayanya ya. Kemudian ada dummy load ya, dummy load. Kemudian rangkaiannya adalah yang akan kita ukur. Ini kita siapkan rangkaiannya juga yang akan kita ukur. Kita letakkan di sini. Oke, yang tidak terpakai akan saya singkirkan dulu. Yang sementara tidak terpakai akan saya singkirkan di belakang saya. Nanti kalau butuh biar lebih cepat. Oke, jadi ini persiapan untuk praktik pengukuran ya. Sudah tertata baik alat maupun bahannya. Bisa kita lihat di sini ada kabel-kabel jumper cepit buaya, kemudian multimeter analog dan digital, ada AFG atau audio function generator. Ini bukan cuma audio, ini RFG juga. Kemudian ada osiloskop analog juga digital juga saya siapkan. Kemudian ini yang akan rangkaian yang akan kita ukur plus dummy load. Nah, dummy load juga kita sesuaikan dengan output dari rangkaian amplifier. Jangan sampai terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti dummy loadnya akan terbakar. Jadi dummy load dayanya harus lebih besar daripada rangkaian yang akan kita ukur. Baik, setelah semua peralatan kita tata, selanjutnya sebelum dapat kita pergunakan maka perlu kita lakukan dulu kalibrasi agar didapatkan hasil yang tepat. Baik, untuk yang akan saya kalibrasi pertama kali adalah multimeter dulu. Jadi sebelum bisa dipakai, multimeter ini harus kita kalibrasi. Kita lihat sebelum kita pakai untuk mengukur entah itu hambatan, arus maupun tegangan, kita cek jarum pada layar display ya. Apakah sudah tepat menunjuk ke angka 0 sebelah kiri? Kalau belum, maka kita kalibrasi. Caranya adalah dengan memutar skrup ini. Nah, ini skrup pada layar kita putar ke kanan ya, sampai didapatkan jarumnya tepat di angka 0. Oke, ini sudah tepat di angka 0. Sedikit lagi ya. Untuk pembacaan agar tepat maka kita lihat di ini, di kaca ya, harus lurus, tegak lurus, tidak ada bayangan sehingga penunjukan jarum akan tepat. Pembacaan angka juga tepat. Ini sudah tepat di 0 sebelah kiri. Kemudian kalau kita ingin menggunakan multimeter ini untuk pengukuran hambatan, maka kita geser ke skala ohm ya. Kemudian kita tempelkan antar dua ujung ini, dua ujung probe-nya ini.
Ya. Nah, apakah jarum sudah menunjuk ke angka 0 atau malah berlebih? Kalau tidak tepat menunjuk angka 0, maka kita posisikan ke angka 0 sebelah kanan dulu. Ini untuk pengukuran hambatan. Ini kita putar, iya, sampai tepat 0. Oke, sudah tepat angka 0 ya. Untuk yang lain juga sama. Nah, ini kalau sampai terjadi ini nanti kalau kita ganti ke skala yang lain dan berubah, ya mau tidak mau kita harus memposisikan lagi ke tepat ke angka 0. Iya. Ya, untuk hambatan posisikan jarum agar bisa tepat di angka 0 sebelah kanan dengan cara kita saling tempelkan ujung probe ini. Baik, ini adalah langkah untuk kalibrasi multimeter. Oh ya, kalau ketika kita kalibrasi kok jarumnya tidak bisa maksimal ke kanan ke angka 0, bisa jadi baterai dari multimeter sudah lemah, jadi perlu kita ganti. Tapi untuk multimeter yang saya pakai ini ternyata masih tepat di angka 0, tidak masalah. Artinya baterai tidak ada masalah. Oke, ini untuk multimeter. Baik, selanjutnya saya akan mengkalibrasi osiloskop ya. Kalibrasi bisa kita lakukan dengan cara ini, probe-nya kita pasang, saya pasang di channel 1 ya, channel 1. Kemudian pilihan modenya juga di channel 1. Kemudian ujung probe yang positif ini, yang merah, kita cepitkan atau kita cantolkan di ini kalibrasi. Nah, di sini ada tulisan 2 VPP 1 kHz. Artinya nanti saat kalibrasi kita harus memposisikan bentuk gelombang di 2 VPP 1 kHz. Kita cepatkan di sini. Saya on kan. Oke. Kita tunggu, belum nyala. Ya, nyala ya. Untuk mengkalibrasi caranya saya harus memutar ini switch time per diff dan vol per diff-nya ya, sehingga saya akan tampil di sini di layar bentuk gelombang 2 VPP 1 kHz. Agar lebih mudah saya posisikan di 0, berapa ya? Di 1 volt aja lah, di 1 volt, sehingga nanti harusnya dia membentuk 2 kotak vertikal. Jadi tegangannya ada 2 divisi. Ya, kita lihat, kita posisikan naik turun biar pas. Oke. Ini sudah ketemu 2 divisi. Artinya 2 div kali 1 volt ya. 2 div kali 1 volt berarti 2 volt, 2 VPP. Kemudian kita setting untuk frekuensinya 1 kHz. Kalau ini masih terlalu rapat tidak bisa dibaca, maka saya akan memutar time per diff-nya. Ini saya putar ke kanan biar lebih mudah dibaca ke 0,5 juga udah bisa dibaca sebenarnya ini ya. Sudah bisa dibaca. Per kotaknya 0,5 milisekon ya. Biar lebih mudah saya posisikan ke 0,1 saja. Baik, ini sudah terlihat gelombangnya ya. Pada posisi saklar time per diff-nya 0,1. Kemudian bisa kita lihat ini 0,1 milisekon. Hasil gelombangnya 10 divisi panjang gelombangnya, seperti sama dengan 0,0001 ya, sehingga F-nya adalah F sama dengan seperti, ketemu 1 kHz. Oke, betul 1 kHz ya. Oke, jadi udah terkalibrasi, sudah bisa kita pergunakan untuk pengukuran. Setelah semua sudah dikalibrasi, baik multimeter maupun osiloskop, kita bisa lanjut untuk
tahap berikutnya yaitu kita pergunakan untuk pengukuran. Baik, terima kasih untuk job pertama cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan job berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.